Kelompok muda-mudi ini sengaja menghina kepercayaan penduduk desa pada sosok orang-orangan sawah. Mereka melakukan pelecehan dan tak menghormati budaya setempat. Hingga puncaknya mereka justru memakan ayam yang seharusnya menjadi sesajen untuk sesembahan penduduk desa bernama Tomang. Nasib buruk apakah yang akan diterima oleh muda-mudi itu? Berikut ceritanya. Sore itu, 7 muda-mudi pergi melakukan perjalanan ke sebuah desa yang mempunyai kepercayaan terhadap orang-orangan sawah. Mereka adalah Den, Alek, Cici, Conrai, Mun, Soma, dan Mesa. Den merupakan seorang vlog amatir yang ingin mendokumentasikan perjalanannya. Soma yang merasa bosan menanyakan pada Mun tentang keberadaan dari desa itu. Mun menjelaskan jika mereka masih harus menempuh perjalanan dengan jarak 20 km. Mendengar hal itu, Den sangat terkejut. Ia mengaku bisa mati sebelum sampai ke sana karena kendaraan yang mereka tumpangi adalah traktor sawah dengan kecepatan seperti siput. Ia terus mengeluh dengan keadaan dan bahkan menyalahkan traktor itu yang tak bisa berjalan lebih cepat. Dan merasa jika ia lebih cepat naik mobil, namun karena tak tahan dengan jalan berlubang, ia terpaksa menaiki traktor itu. Soma meminta rekannya untuk diam dan jangan banyak mengeluh. Ia minta maaf pada sopir traktor atas omongan dari Den yang sembarangan. Conrai kini mengeluhkan hawa panas yang menyengat. Ia mengaku tak akan ikut jika Alek tak ikut dengannya. Mendengar hal itu, Titi merasa kesal karena Alek adalah pacarnya dan kenapa Conrai membawa nama-nama Alek. Keributan pun terjadi dan berhenti begitu Alek menenangkan Titi. Melihat ada orang-orangan di sawah, Soma meminta Mun untuk menceritakan lebih tentang banyaknya orang-orangan sawah yang ada di area persawahan. Mun menjelaskan jika orang-orangan sawah yang ada sekeliling mereka adalah murni untuk menakut-nakuti burung dan bukan untuk ritual roh seperti yang ada di desa. Mesa yang penasaran mempertanyakan apa maksud dari ritual roh. Sayangnya, Mun tak bisa menjelaskan lebih detail, namun penduduk setempat percaya pada roh orang-orangan sawah. Hal tersebut juga terjadi di desa lain, namun desa lain perlahan mulai kehilangan kepercayaan. Mun meyakinkan jika di desa tempat bibinya tinggal masih melestarikan budaya itu. Bahkan masih banyak orang yang membuat orang-orangan sawah dan juga membuat satu yang besar guna melindungi warga desa, dan hal itu sangatlah keramat. Malam harinya mereka sampai di desa dan mengungkapkan kekecewaannya karena desa itu tak seperti yang ia bayangkan karena ramai. Alek juga mengungkapkan rasa kecewanya di mana ia tak bisa bercinta dengan sang kekasih. Soma mempertanyakan pada Mun apakah sudah sampai di lokasi yang dituju. Sayangnya lokasi yang ingin Mun tunjukkan masih berada 5 km jauhnya. Mereka harus berjalan kaki hingga membuat Den dan yang lain sangat terkejut. Terjadi perpecahan di mana Conrai dan yang lain ingin mencari hotel dan menginap di sana. Sementara Soma akan mengikuti kemana Mun melangkah. Karena tak melihat ada penginapan di sekitar, Den, Titi, Conrai, dan Alek memutuskan untuk mengikuti Mun. Setelah berjalan beberapa jam, mereka sampai di jalan masuk perkampungan. Terdapat banyak sekali orang-orangan sawah yang berada di pinggiran jalan. Den sangat bersemangat membuat video hingga ia melepas kepala boneka yang mirip seperti anak kecil. Mau? Mun dan Soma mencoba menghentikan tingkah Den yang mulai keterlaluan. Den sama sekali tak peduli dan justru bermain dengan boneka itu. Ia membuang kepala boneka dan mengganti dengan kepalanya. Alek juga menambahkan jika mereka bisa mengganti tangan boneka itu dengan tangan dari Den. Mun yang memperingatkan teman-temannya tak mendapat perhatian. Seorang wanita keluar dari rumah untuk melihat keributan yang terjadi. Begitu mengetahui boneka yang berisi arwah anaknya telah rusak, ia menangis sembari meratapi orang-orangan sawah itu. Ia mengusir semua pemuda yang ada di sana untuk bergegas pergi. Mun berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi, namun wanita itu tetap mengusir Mun untuk segera menyingkir dari hadapannya. Baru beberapa langkah, Soma menengok ke belakang dan terlihat ada sosok arwah anak kecil berdiri di samping ibunya. Soma berusaha memastikan sosok itu lagi hingga sosok itu menghilang begitu saja. Ketakutan dengan apa yang terjadi, Soma memilih untuk bergegas pergi. Sesampainya di rumah bibi dari Mun, mereka langsung dihidangkan makanan ikan fermentasi.
Moon, Soma dan Mesa sangat berterima kasih atas makanan yang diberikan. Berbeda dengan Chonrai, Alex, Titi, dan Den, mereka sama sekali tak menghargai makanan itu dan justru menghinanya. Mereka enggan memakan dan meminta diganti dengan makanan lain. Bibi yang mendengar hal itu merasa kesal. Moon meminta maaf dan mereka akan memakan hidangan yang ada. Chonrai dan yang lain tak mau makan. Soma memberitahu jika Chonrai dan yang lain tak mau makan, maka mereka akan tidur dengan perut kosong. Bibi kala itu teringat dengan mie kamboja yang dibawanya dari pemakaman. Mendengar hal itu, Moon heran dengan siapa yang meninggal. Bibi menjelaskan jika Tun meninggal di usia muda dan jiwanya dimasukkan ke dalam orang-orangan sawah. Moon menanyakan, apakah orang-orangan sawah yang ada di pinggir desa? Setelah Bibi membenarkan hal itu, mereka langsung memandangi Den. Moon memberitahukan jika teman-temannya telah merusak boneka itu. Bibi kembali kesal karena boneka yang ada di sana berisi arwah dari orang desa yang meninggal dunia. Chonrai dan Titi hanya tertawa mendengar penjelasan itu. Bibi meminta jika seharusnya mereka lebih bijak berada di tempat baru. Ia bergegas mengambil dupa dan segera pergi menuju depan rumah untuk berdoa. Dan masih menyangkal jika hal gaib itu tidaklah ada. Moon berteriak meminta untuk menghormati kepercayaan setempat. Ia mendatangi bibinya dan mengikuti doa yang Bibi lakukan. Malam harinya, Soma yang tertidur mengalami mimpi buruk di mana ia berada di tengah orang-orangan sawah. Soma terbangun dengan keadaan yang terkejut. Mesa menanyakan apa yang terjadi. Mengetahui jika Mesa adalah penakut, Soma menenangkan temannya itu dan meminta untuk kembali tidur. Soma masih ketakutan dengan mimpi buruknya itu. Ia merebahkan diri dan mencoba untuk tidur kembali. Pagi itu, seorang wanita membawa persembahan dan menyembah boneka orang-orangan sawah yang besar di dalam hutan. Ia meminta agar arwahnya dimasukkan kembali ke dalam boneka dan menghukum orang-orang yang telah mengganggunya. Dan kala itu datang dengan kamera dan langsung menghina wanita itu. Ia menganggap warga desa sebagai orang bodoh yang meminta sesuatu pada orang-orangan sawah. Soma menghentikan temannya itu dan memperingatkan untuk tidak berbuat sembarangan. Bibi melangkah pergi dengan kesal menatap pemuda yang datang ke desa dan memberi penghinaan pada kepercayaan leluhur. Moon kembali memperingatkan jika tidak boleh menghina kepercayaan mereka. Den masih mengelak dan merasa jika apa yang ia lakukan bukanlah hal yang buruk karena kepercayaan itu adalah untuk orang-orang bodoh. Perdebatan kembali terjadi di mana Moon menjelaskan kepercayaan itu sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan Den tak berhak untuk menghinanya. Beberapa kepercayaan di sana mengarah pada hal-hal goib. Tamong merupakan salah satu orang tua yang ada di desa. Sebelum Tamong mati, ia meminta agar rohnya ditenangkan di dalam orang-orangan sawah. Mereka kemudian membuat patung itu agar Tamong tidak mengganggu warga desa. Den sama sekali tak mendengar apapun yang dikatakan dan terus menghina tanpa rasa bersalah. Soma meminta maaf pada Moon atas kelakuan dari teman-temannya. Moon justru yang merasa bersalah karena telah membawa orang-orang tak berbudi masuk ke desa. Den masih sibuk dengan kameranya merekam orang-orangan sawah itu. Siang harinya, Den kembali masuk ke dalam rumah Bibi dengan membawa ayam rebus. Pemuda itu sengaja mengambil ayam yang disajikan sebagai sesajen Tamong. Mengetahui dari mana Den mendapatkan ayam itu, Moon kini bertambah kesal. Ia mengatakan jika ayam itu adalah milik Tamong dan mereka tak berhak mengambilnya. Bibi yang mengetahui hal itu ikut marah dengan apa yang terjadi. Ia juga menyalahkan Moon yang telah membawa teman-temannya ke desa sama seperti membawa bencana. Moon mengejar Bibi diikuti dengan Soma dan mengajak yang lain untuk makan ayam itu bersama-sama. Mereka tak mengetahui asal-usul ayam tersebut. Malam harinya, Titi panik berteriak mengatakan jika Den menghilang. Semua orang ikut mencari keberadaan Den namun tak menemukan ada di mana-mana. Saat hendak berpencar, tiba-tiba Titi, Alek, dan Chonrai ketakutan mengatakan ada orang-orangan sawah yang datang mendekat.
Soma dan yang lain sama sekali tak melihat ada apapun. Bibi mengajak mereka untuk meminta ampunan pada Tamong dan berharap jika semua itu bisa berhasil. Begitu sampai tempat Tamong dan sudah terkapar di sana, Alek, Titi, dan Chonrai ikut tersungkur mengetahui temannya telah mati. Mesa ketakutan karena ia bisa menjadi korban selanjutnya. Bibi dan Moon memohon ampunan hingga ternyata Dan yang lain sengaja mempermainkan mereka agar panik. Moon sangat kesal dengan teman-temannya itu. Chonrai dan yang lain sama sekali tak merasa bersalah dan mengaku hanya bersenang-senang. Bibi pun pergi meninggalkan bocah-bocah itu begitu saja. Pertengkaran kembali terjadi di mana Moon meminta Den untuk pergi daripada tak bisa menghormati kepercayaan setempat. Ini setuju dengan hal itu karena ia sudah memperingatkannya berkali-kali. Merasa terusir, Den pun memutuskan untuk pergi saja. Soma kembali meminta maaf kepada Moon. Pria itu mengajak untuk kembali ke rumah. Sementara itu, Den yang berjalan sendiri pergi menuju keluar desa. Ia tersandung orang-orangan sawah yang ada di sana. Mempunyai ide untuk mendokumentasi dan akhirnya membuat video hinaan atas kebodohan warga yang dilakukan. Tiba-tiba tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada yang menariknya. Ia mulai ketakutan dengan apa yang terjadi dan berusaha untuk lari. Sayangnya, sosok Tamong sudah berdiri di sana dan langsung membegal kepala Den. Di dalam rumah, Moon sibuk membuat orang-orangan sawah. Soma datang dan menanyakan tujuan dari pembuatan boneka di malam itu. Moon menjelaskan jika Bibi menyuruhnya agar roh gentayangan tidak datang pada orang-orang yang memakan ayam untuk sesaji. Soma kembali merasa bersalah atas kelakuan kurang ajar teman-temannya. Moon tak terlalu mempedulikan hal itu karena semua sekarang yang terjadi tak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Moon mengaku jika ia hanya ingin melestarikan warisan dari generasi terdahulu. Soma menawarkan diri untuk membantu. Tak berselang lama, Alek dan Chonrai keluar dari rumah. Titi mengikuti dari belakang dengan diam-diam. Moon dan Soma melihat ada yang aneh dengan tingkah dari ketiga temannya itu. Alek mengajak Chonrai pergi ke patung Tamong dan tidak melakukan hal tak terpuji. Chonrai mengira jika Alek akan mengajaknya untuk bercinta, namun Alek mengatakan jika mereka bisa mendapatkan harta. Chonrai sama sekali tak mengerti maksud perkataan dari Alek mengenai harta di tempat itu. Pria itu menjelaskan jika siang tadi ia mendengar Moon yang berbicara dengan Bibi. Bibi menceritakan jika warga desa menaruh emas di dalam patung Tamong. Hanya warga desa yang mengetahui keberadaan dari emas itu. Bibi memperingatkan Moon agar teman-teman dari Moon jangan sampai mengetahui hal itu. Alek yang menguping pembicaraan itu langsung sumringah. Ia yakin jika di dalam patung itu terdapat banyak emas. Chonrai sama sekali tak percaya dengan keberadaan emas di sana. Saat mereka memeriksa patung itu, Titi datang dan menuduh Alek dan Chonrai telah berbuat asusila. Akhirnya Alek mengaku jika ia dan Chonrai telah menjalin hubungan di belakang Titi selama ini. Adu pukul pun terjadi antara Chonrai dengan Titi. Moon dan Soma ikut datang untuk menghentikan pertengkaran. Moon kembali kesal di mana ia melihat Alek yang hendak merusak patung Tamong. Alek akhirnya memilih untuk pergi dengan Chonrai. Titi sangat kesal karena Alek telah mengkhianatinya selama ini. Moon sudah sangat muak dengan apa yang terjadi. Kini Soma merasa bersalah karena teman-temannya kembali berbuat masalah. Saat hendak pergi, ia melihat sosok arwah Tamong dari kejauhan. Ketika diperhatikan lagi, sosok itu menghilang seketika. Alek dan Chonrai berjalan untuk kembali pulang. Chonrai mulai merasa ketakutan, namun Alek berusaha untuk berani. Salah satu boneka ada yang terjatuh di mana Alek langsung membongkar boneka tersebut. Chonrai berusaha menghentikan, namun ia kini melihat sosok arwah dari kejauhan. Ia mengajak kekasihnya untuk bergegas lari, namun sosok itu terus mengejar.
Mereka berdua berhenti di sebuah gubuk di mana tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok Tamong muncul meminta agar sesajennya dikembalikan. Tamong akhirnya membunuh dua pemuda itu sebagai balas dendam. Sementara itu, Titi yang berjalan sendirian tak menemukan jalan lain dan hanya terus berputar. Ia berteriak minta tolong pada siapapun untuk membantunya. Bukan manusia yang Titi temui, melainkan sosok arwah anak kecil yang mencari keberadaan dari ibunya. Ia mendekati Titi dan meminta untuk diantarkan pulang. Titi mendorong anak itu hingga kepalanya terlepas. Ia pergi melarikan diri dan justru kembali ke patung Tamong. Sosok Chonrai terlihat menari di mana tiba-tiba kepalanya terputus dengan sendirinya. Sosok Tamong berubah menjadi Alek dan memegang kepala Titi hingga terlepas. Pagi harinya Soma menelpon keempat temannya, namun tak ada satupun yang menjawab. Moon yang datang mengaku sudah mencari keberadaan mereka namun tak ditemukan dimanapun. Soma mengaku khawatir jika mereka celaka karena orang-orangan sawah. Menurut perkataan dari Moon, siapapun yang mencoba berniat buruk padanya maka akan berbahaya. Tak berselang lama, Bibi datang memberi kabar jika warga melihat banyak sesajen darah untuk Tamong. Warga tak ada yang tahu siapa yang menaruh sesajen itu, terlebih darah yang ada di sana tak terlihat seperti darah babi ataupun darah sapi, namun justru terlihat seperti darah manusia. Soma mulai memikirkan hal buruk yang terjadi. Moon berlari menuju patung Tamong untuk melihat kebenaran di sana. Warga yang sudah berkumpul memilih untuk pergi karena bau yang sangat menyengat. Soma menyadari keanehan di mana patung Tamong sudah tertata rapi tak seperti semalam lalu setelah diacak-acak oleh Alek. Moon juga menyadari jika bentuk patung itu berbeda dari sebelumnya. Mereka bertanya pada warga di sana, di mana mereka tak ada yang mendekor ulang dan hal itu akan dilakukan beberapa tahun lagi. Soma semakin khawatir karena takut jika darah itu adalah darah dari keempat temannya. Mesa melihat ada 4 orang-orangan sawah yang sebelumnya tak ada di sana. Soma dan Moon mencoba untuk tenang. Mereka terus berpikir positif dan berharap teman-temannya masih hidup. Soma meminta Moon untuk menceritakan apa yang terjadi dengan orang-orang sawah besar itu. Moon mengajak mereka untuk kembali di mana sang bibi bercerita tentang kejadian 20 tahun lalu. Kala itu, 3 pemuda desa membongkar patung Tamong untuk mencari emas warga yang disembunyikan di sana. Salah seorang warga mengetahui dan berusaha untuk menghentikan. Sayangnya, warga itu justru dihajar hingga kepalanya berdarah. Karena tak menemukan ada emas di sana, mereka memilih untuk memakan sesajen yang ada. Tak berselang lama, mereka pun mati secara tiba-tiba. Boneka dibuat untuk memasukkan ketiga arwah orang itu. Semenjak kejadian mengerikan itu, tak ada lagi yang berani mengganggu Tamong. Siapapun yang mengambil sesajen untuk Tamong, maka mereka akan mati. Desa lain tak mengetahui tentang pantangan itu. Mesa merasa ketakutan karena ia sudah memakan ayam sesajen yang ada. Bibi merasa jika teman dari Moon bisa selamat, namun keadaannya akan mengenaskan. Dan kemungkinan kedua, teman dari Moon akan mati. Hal itu terjadi karena ulah mereka sendiri yang mengganggu Tamong terlebih dahulu. Mesa mengajak Soma untuk segera pulang ke kota. Karena hari itu mau hujan, Moon meminta untuk menunda kepulangan. Sebelum tidur, Moon sekilas melihat orang-orangan sawah ada di depan rumah. Ketika diperhatikan lagi, boneka itu sudah menghilang. Moon memutuskan untuk tidur. Soma terbangun dan melihat Mesa sudah berubah menjadi orang-orangan sawah. Ia terkejut dan mencari keberadaan temannya itu. Ternyata Mesa sudah berjalan keluar dari rumah dan hendak pulang malam itu karena sudah ketakutan. Ia berjalan mengendap perlahan hingga bertemu dengan sosok yang mirip Soma. Mesa langsung menggandeng Soma dan memintanya untuk segera mengantarkannya pulang. Sementara itu, Soma yang asli masih mencari keberadaan dari Mesa. Kamera milik Dan tergeletak di tengah sawah. Saat mengamati boneka yang ada, Soma bisa melihat ada kepala Dan yang terpenggal. Moon mengajak untuk segera lari kembali ke dalam rumah. Soma menolak hal itu karena ia harus mencari Mesa yang menghilang entah kemana.
Soma meyakini jika kini teman-temannya sudah meninggal. Ia yakin tak lama lagi Soma akan mati jika perkataan dari Bibi Moon benar adanya. Dari kejauhan terlihat orang mengendarai sapi mendekat. Mereka menghampiri dan menanyakan keberadaan dari dengan menunjukkan ciri-cirinya. Moon terkejut karena barang yang orang itu bawa adalah mayat dari teman-temannya. Mereka bergegas pergi begitu mengetahui jika itu bukanlah manusia. Sementara itu, Mesa dibawa menuju ke patung Tamong. Ia membenturkan kepalanya sendiri hingga berdarah. Sosok arwah Tamong hendak memenggal kepala Mesa, namun untungnya Soma datang dengan Moon. Setelah Mesa tenang, Moon mengajak untuk segera pergi. Sosok arwah Tomang muncul dan terlihat tak senang. Bibi mengundang dukun dan meminta bantuan karena jika tidak Tamong akan membawa mereka semua ke alamnya. Dukun itu menjelaskan jika mereka harus mengikuti caranya dengan benar. Bibi dan Moon sudah membawa jerami yang diminta. Kini mereka harus membuat boneka itu dan membawanya dengan kain putih kemudian berjalan beriringan. Mereka dilarang untuk menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Soma terus menguatkan Mesa yang mulai ketakutan. Sayangnya Mesa yang melihat arwah berjalan di sampingnya memilih untuk kabur dan tak melanjutkan ritual. Ia berlari hingga bertemu dengan teman-temannya yang sudah meninggal. Mesa kembali ketakutan, di mana pikirannya buyar tak bisa tenang. Soma yang datang mencoba untuk menenangkan pun tak bisa berbuat banyak. Gadis itu lari namun justru tertusuk orang-orangan sawah dan mati seketika. Soma kini merasa kesal dengan kematian dari teman-temannya. Ia mendatangi patung Tomang dan menyalahkan atas semua yang terjadi. Moon menenangkan Soma dan mengajak untuk pulang terlebih dahulu. Soma yang kesal menghancurkan patung Tomang. Saat itu terlihat arwah orang-orang yang mati. Moon mengajak Soma untuk segera pergi dari tempat itu. Ternyata Bibi dan Dukun sudah mati dalam keadaan mengenaskan. Mereka kembali berlari hingga Moon terjatuh. Soma membangunkan temannya itu, namun ternyata itu bukan Moon yang asli. Moon yang asli sedang disiksa oleh Mesa di depan patung. Soma berusaha membawa Moon pergi, namun sosok itu tiba-tiba berubah menjadi Den yang mengerikan. Soma kini menghadapi teror mengerikan di mana Moon datang bersama dengan Bibi yang asli. Moon menjelaskan jika pikiran Soma telah dipengaruhi oleh arwah-arwah yang ada di sana. Soma tak percaya dan terus pergi hingga ia terjatuh di depan patung Tamong. Soma yang kesal berniat untuk membakar patung itu. Bibi langsung bersimpuh, memohon maaf pada Tamong dan berharap agar tidak mengganggunya lagi. Moon mencopot kalung jimat miliknya dan memakaikannya pada Soma agar anak itu tenang. Mereka pun berlari untuk kembali, namun Moon tiba-tiba menghilang. Ternyata Moon sudah menggelantung di atas pohon hampir mati. Bibi dan Soma meminta maaf atas apa yang telah teman-temannya lakukan. Soma membuka jimat kalung dan memakaikannya pada sosok orang-orangan sawah yang ada di sana. Moon berhasil diselamatkan dan untungnya belum mati. Soma teringat saat ia mengajak teman-temannya untuk melihat sebuah kepercayaan yang menurutnya unik di sebuah desa. Soma sudah memperingatkan jika mereka tak perlu menghina kepercayaan setempat. Soma menyesali ajakan itu. Jika saja mereka bisa berbuat lebih baik, maka semua akan baik-baik saja. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarik.